Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriko Novianti dari kelas 10 Fleksibel akan menjelaskan materi tentang pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentuk dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi, laut termasuk tenaga eksogen. Nah, adapun sumber-sumber tenaga eksogen yang pertama adalah air berupa siraman hujan, hempasan air laut, dan aliran air lainnya. Yang kedua ada atmosfer, yaitu perubahan suhu udara dan angin. Yang ketiga gelombang air laut berupa glacier dan lainnya. Yang keempat ada organisme seperti jasad trenik dari hewan, tumbuhan maupun manusia. Proses tenaga eksogen membentuk muka bumi. Tenaga eksogen merombak permukaan bumi akibat dari proses pelapukan, pengikisan dan erosi, pengendapan dan pergerakan batuan atau tanah. Dalam proses ketiganya, fenomena tersebut biasanya dibantu oleh air, udara maupun es. Pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa ketika batuan dari gumpalan besar hancur menjadi gumpalan kecil dan melebur menjadi bentuk yang sangat halus. Proses pelapukan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dapat menjadi secara mekanik, kimiawi, dan organik. Pelapukan mekanik yaitu peristiwa hancurnya material batuan tanpa mengubah struktur yang dipengaruhi oleh perbedaan temperatur dan lainnya. Lalu pelapukan kimiawi yaitu proses pelapukan batuan yang mengubah susunan kimiawi dan struktur batuan. Sedangkan pelapukan organik adalah proses pelapukan yang terjadi karena aktivitas makhluk hidup seperti tumbuhan lumut atau tumbuhan paku-pakuan maupun aktivitas hewan seperti cacing tanah dan serangga. Yang kedua adalah erosi atau pengikisan. Erosi adalah pengikisan batuan yang diakibatkan oleh media yang bergerak seperti aliran air sungai, angin, gelombang laut, dan glacier. Dengan kata lain, proses erosi mengubah atau memindahkan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lainnya. Erosi terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan tenaga perombakannya, yaitu erosi air, erosi angin atau deflasi, dan erosi gelombang laut, abserasi, dan glasial. Bentuk permukaan bumi akibat erosi misalnya tebing sungai yang semakin dalam, lembah yang curam, permukaan gua atau badan sungai yang melebar. Yang ketiga, sedimentasi. Hasil dari erosi tidak berhenti dan diam di satu tempat saja. Prosesnya berlanjut ke tahap pengendapan di daerah yang memungkinkan untuk menimbun suatu material. Nah, penimbunan material ini yang kita sebut dengan sedimentasi. Jika sedimentasi adalah pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan yang disebabkan oleh air, angin, glacier ke suatu wilayah untuk diendapkan. Proses sedimentasi dapat berbeda berdasarkan tenaga pengangkutannya. Sedimentasi dapat terjadi karena air sungai, air laut, angin, dan glacier. Nah, dampak tenaga eksogen dibagi beberapa dampak positif tenaga eksogen, yaitu yang pertama, terbentuknya habitat. Yang kedua, daratan bumi menjadi luas. Yang ketiga, daerah tambang semakin dekat dan terjangkau. Yang keempat, sedimentasi dapat membuat sebagian daratan subur. Yang kelima, pelapukan biasanya menciptakan bentuk muka bumi yang indah. Dan dampak negatif tenaga eksogen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar sungai menjadi lebih dangkal. Yang kedua, abserasi menghapus garis pantai sampai hilang. Yang ketiga, kesuburan tanah berkurang. Yang keempat, hasil erosi diendapkan di muara sungai. Sekian dan terima kasih. Bye-bye teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bye-bye.